Jumpa lagi di channel saya. Kali ini kita kedatangan tamu seorang hipnoterapis. Selamat datang, Visa Maulina. Halo, apa kabar semuanya? Nah, Visa Maulina ini adalah seorang hipnoterapis yang punya background sangat menarik. Ceritain dong, Vis, gimana kesehariannya, profesinya, dan kenapa tertarik dengan profesi hipnoterapis? Oke, sebenarnya aku puluhan tahun di dunia kalau kerja secara profesional di pasar modal ya. Jadi Capital market ya, pasar capital modal ya. market ya. Aku many kind of posisi saya udah pernah uh, lakuin gitu ya di pasar modal ya. Di bisnis pernah gitu ya. Saya terakhir tuh sebagai IT project manager di salah satu perusahaan sekuritas di Jakarta. Karena background education-nya IT. Ya, waktu S1 saya kuliahnya kan teknik informatika ya. Di komputer, kemudian waktu karena kerja di sekuritas hubungannya sama ekonomi ya, dunia pasar saham, obligasi, dan apapun yang mengenai investasi itu akhirnya saya ngambil S2-nya Magister Ilmu Ekonomi yang konsentrasinya di pasar modal. Jadi ya mix lah gitu lah. Oke, menarik kan? Sekarang why hipnoterapi? Oh ya, profesi hipnoterapi ini saya mulai mungkin udah jalan ke sini udah 4 tahunan. 4 tahun. Ya. Itu awal mula tuh ketika saya kena pemutusan hubungan kerja di tahun 2020 ya, akhir ya, pada saat COVID lagi marak ya. Pada saat itu ya seperti yang mungkin yang lain yang sudah pernah merasakan gimana sih apa yang dirasa ketika pemutusan hubungan kerja ya. Jadi kita nggak ada arah ya, kita nggak tahu mau kemana ngapain. Sedangkan waktu itu umur saya dibilang muda enggak, dibilang usia pensiun juga belum gitu. Belum. Jadi itu yang sangat bimbang, dan itu saya sebagai ibu rumah tangga juga ya waktu itu ya. Anak-anak saya juga udah besar ya. Jadi artinya waktu saya di PHK di rumah saya nggak ada yang perlu rawat gitu anak-anak. Kerepotan itu udah nggak ada ya. Jadi itu bikin otak beku lah waktu itu ya. I don't know what to do, dan dunia itu terasa lebih gelap. Nah waktu itu saya ingat saya pernah baca satu buku yang judulnya tuh Change Your Life. Di dalam buku tersebut, buku itu udah saya beli ya sejak lama. Ada satu gagasan atau pencerahan ya yang saya dapatkan. Artinya dalam kita di hidup ini atau dalam suatu kita dalam pribadi ini ada namanya pikiran ya. Pikiran itu kan maha dahsyat yang menggerakkan apapun ya. Jadi ternyata pikiran ini ada berbagai macam lapis. Jadi pikiran sadar, pikiran tidak sadar, sama pikiran bawah sadar. Yang sadar, tidak sadar, dan bawah sadar. Bawah sadar. Bawah sadar itu dibilangnya subconscious mind ya. 3 lapis ya. Dan pikiran sadar ini adalah yang seperti kita lagi ngobrol kayak gini ya. Dia paling jago, dia berhitung, dia bisa bikin rencana, tahu untung rugi. Yang menurut kita pintar, ternyata pikiran sadar itu hanya 12%. 12%? Iya. Yang sadar sisanya itu ada di pikiran tidak sadar dan pikiran bawah sadar. Pikiran tidak sadar itu adalah yang menggerakkan bagian-bagian tubuh kita ya. Contohnya jantung berdetak, bernafas, kemudian aliran darah mengalir dan sebagainya. Nah, ada bagian yang paling besar lagi itu adalah yang masuk ke 88% itu adalah subconscious atau pikiran bawah sadar. Pikiran bawah sadar. Iya. Pikiran bawah sadar itu menyimpan semua memori atau emosi-emosi baik positif maupun negatif yang disimpan dari janin sampai sekarang.
sampai saat ini. Jauh juga yang belakangnya dari janin ya? Dari janin. Jadi mulai janin sampai saat ini. Nah, pikiran tersebut, pikiran bawah sadar itu, emosi-emosi yang disimpan itu kan emosi positif maupun negatif. Artinya misalnya perasaan kecewa, kangen, bahagia, rindu, dan sedih itu dimasukkan, disimpan di situ. Itu kerekam tuh ya? Kerekam. Gitu. Nah, kerekam di bawah sadar. Kerekam di bawah sadar. Jadi saya membaca bahwa apapun tindakan kita, apapun kesuksesan, bahkan kesuksesan atau kegagalan kita ini, sebab banyak juga disebabkan oleh program yang tersimpan di bawah sadar kita. Jadi artinya waktu itu saya pikir bahwa, loh, kalau saya juga baca, berarti saya harus menstimulat pikiran bawah sadar saya. Saya harus membuang program-program yang jelek, yang menjadi penghambat, gitu. Penghambat itu karena dia besar sekali tenaganya 88%. Iya, dominan gitu. banget, ya. 88%. Jadi waktu itu kan saya juga, pikiran saya itu satu, saya harus membereskan apa yang namanya belenggu di dalam hidup saya. Gitu. Jadi saya pergi ke hipnoterapis waktu itu yang pertama kali. Saya mau buang nih, kenapa ya? Yang saya waktu itu mau ubah adalah saya ingin lebih percaya diri. Banyak kekhawatiran kalau saya mau cari kerja lagi. Saya usia nggak muda, dan udah pasti banyak maksudnya secara pekerjaan gitu digantikan oleh mereka yang muda-muda yang lebih tangkas dan taktis. Tapi karena yang saya persaingannya kan angkatan yang muda kan, yang lebih muda. Jadi ketika dalam hipnoterapi itu, yang ingin saya hadirkan sebenarnya kemarahan bahwa kenapa saya di PHK. Jadi saya berusaha menghadirkan orang-orang yang mungkin ya direktur saya dulu tanda tangan atau memberikan keputusan PHK terhadap saya. Gitu. Tapi ternyata enggak. Mereka nggak bisa saya hadirkan. Jadi perasaan yang sama itu pernah saya alami beberapa tahun yang lalu. Gitu. Walaupun peristiwa itu udah enggak. Jadi peristiwa ketika saya kayak merasa capek sendiri, berjuang sendiri. Nah itu ternyata tuh sama sensasinya ketika saya di PHK. Artinya setelah itu dilepaskan, dirilis, ya, kemudian dimasukkan program baru. Sugesti itu. Jadi dirilis, masukin program baru. Ya. Jadi kan pikiran kita itu, bawah sadar itu seperti media penyimpanan ya. Dan ada program-program yang dijalankan terus-menerus. Program itu dia tidak bisa memfilter program itu mana baik dan mana buruk gitu. Jadi dia generate terus-menerus. Nah, kayak semacam komputer. Nah, kita tuh ada format ada bad sector yang kayak hard disk ya, kayak hard disk ya. Nah, itu bad sector itu yang kemungkinan akan menyimpan memori atau emosi negatif yang masih ada. Jadi itu yang dikeluarkan, kemudian program baru itu diinstal ulang. Jadi memori pengalaman yang tidak mengenakan itu kesimpan di bawah sadar. Bawah sadar ya. Yang kita sendiri nggak sadar itu kok kesimpan. Betul. Ya. Karena itu terjadi karena pengalaman hidup kita. Dari pengalaman hidup. Ya. Jadi ketika itu saya udah setelah hipnoterapi itu dirilis, jadi saya masukin sugesti untuk diri saya sendiri. Waktu itu sugestinya saya pengen percaya diri, saya merasa keren. Kenapa? Saya merasa saya banyak punya pengalaman di bidang pekerjaan yang tidak orang lain belum tentu punya. Jadi setelah itu saya sangat merasa percaya diri. Nah, saya pikir saya perlu deh kayaknya mau jadi hipnoterapis. Seperti yang hipnoterapi itu kayak saya suka. Saya bisa bantu orang lain lebih banyak. Gitu. Bantu orang lain. Iya. Karena kalau luka fisik kita pergi ke dokter. Tapi kalau luka batin kita pergi kemana? Nah itulah hipnoterapis profesinya di situ untuk membantu hal-hal yang seperti itu. Ya, itu backgroundnya ya perjalanan ya. Kenapa sekarang Visa itu menggeluti dunia hipnoterapi. Nah, dunia itu kan banyak pengalamannya kan, suka duka dan tantangannya. Nah, cerita lebih dalam dong, tantangannya apa sih jadi hipnoterapis nih?
Ya, yang paling pertama itu adalah stigma ya. Stigma. Ya. Hipnoterapi itu identik dengan hipnotis. Hipnotis yang kalau berlaku di masyarakat adalah semacam gendam. Gendam ya. Ketika kamu di ATM gitu dipencet orang tiba-tiba ya itu passwordnya keluar. Jadi atau kedua atau kemudian kayak gini nih, ketika kamu di hipnotis gitu, kamu nggak sadar gitu ya. Kemudian kamu disuruh apa aja, kamu bisa melakukan seperti yang disuruh oleh yang menghipnotis kamu gitu ya. Jadi yang benar adalah dalam proses hipnoterapi itu tetap sadar. Kita tetap sadar. Tetap sadar. Tidak pingsan dan tidak tidur. Gitu. Jadi setelah during hipnoterapi itu kita sadar ya? Iya. Hipnoterapi itu kan mengakses pikiran bawah sadar. Jadi ada beberapa step tertentu sehingga gelombang otak kita itu dibawa sampai ke step bawah sadar tersebut. Gitu. Jadi prosesnya itu ya. Nah, dalam treat kepada klien ya atau orang yang ingin dihipnoterapi itu, tantangan terbesarnya apa? Tantangan paling besar adalah dia tidak berniat untuk merubah. Jadi yang paling penting dari seorang yang datang itu untuk dihipnoterapi adalah mau berubah. Jadi kalau orang yang disuruh, ikut dong hipnoterapi ya susah tuh ya. Kalau bukan dari dalam disuruh dia mau datang, itu masih bisa dikatakan 50% dia mau berubah. Karena dia datang. Tapi kan banyak seperti ini, misalnya seorang istri yang pengen suaminya berhenti merokok ya. Ya jadi di depannya dia bilang, kamu tuh misalnya berhenti ngerokok, tapi selama dianya tidak mau berubah, tidak ada keinginan berubah, maka itu yang tidak bisa dilakukan. Sulit ya? Iya. Berarti emang harus dari diri sendiri dong. Betul. Kalau kita datang ke hipnoterapi itu ya cuma dari diri sendiri juga ingin berubah. Iya. Baru itu yang bisa Itu yang paling penting. Itu modalnya itu dulu. Jadi kalau itu tidak, maksudnya dia mau berubah dengan niat mau berubah, itu kemungkinan akan sukses 90% lah gitu. 10%-nya adalah keinginannya dia untuk mengatasi atau melakukan apa yang dia sugestikan ke dalam diri dia. Nah, kalau dari range usia gimana? Ada challenge tertentu nggak? Misalnya dari anak-anak, remaja, dewasa, atau orang tua bahkan? Ya, paling minimal itu kalau untuk anak-anak yang bisa dihipnoterapi itu umur 7 tahun. Kenapa 7 tahun? Ya, di bawah itu belum fokus. Karena jadi di dalam waktu proses hipnoterapi itu juga perlu fokus. Harus fokus. Kedua, sampai umur misalnya maksimalnya ya belum, nggak ada. Selama kalau misalnya usia lansia ya, selama dia masih bisa mendengar dan merespon, bicaranya baik, ya itu masih bisa. Masih gitu. Bisa. Kemudian yang belum tentu bisa dihipnoterapi adalah yang memiliki yang sudah didiagnosis oleh dokter, misalnya contoh bipolar, ya, kemudian autism ya, ADHD, ya, atau mereka yang sedang berobat ke psikiater, dokter jiwa yang mengkonsumsi obat antidepresan ya. Antidepresan itu yang nggak sulit ya? Tidak sulit. Yang sulit ya. Atau penyakit-penyakit yang berhubungan sama sudah hubungan sama syaraf ya. Atau mereka-mereka yang sering ada halusinasi. Ya, itu kayak ada suara-suara atau apa yang satu lagi mungkin schizophrenia ya. Jadi yang ranahnya kedokteran jiwa itu memang harus di situ. Itu yang bisa dihipnoterapi. Tidak bisa ditangani oleh hipnoterapi. Nah, kalau dari range usia tadi ya, itu mana yang lebih mudah untuk ditangani? Anak-anak, remaja, dewasa?
tidak ada dibilang tidak ada yang sulit, tidak. Oh, tidak bisa tidak ada juga dibilang mudah, tidak. Oh gitu. Karena masing-masing punya tantangan tersendiri ya. Masing-masing punya karakteristik masing-masing, masing-masing punya emosi yang berbeda-beda, masing-masing punya pengalaman yang berbeda-beda. Oh, nah cerita deh masing-masing. Anak-anak tuh tantangannya apa? Remaja tuh gimana? Ya, kalau anak-anak ya, anak-anak nih katakanlah usia 7 sampai 11 ya. Ya. Itu mereka paling mudah karena ininya persoalannya belum kompleks ya. Belum kompleks ya. Misalnya seputar sekolah, seputar orang tuanya. Karena circle-nya anak-anak kan masih orang tua. Jadi circle-nya masih orang tua. Jadi maksudnya mereka tuh masih yang usia tersebut masih apa ya? Bukan mengidolakan, kayak bersandar gitu. Masih bersandar. Masih bersandar sama orang tua, masih bisa mendengarkan apa kata-kata orang tua. Oke. Tapi kalau ada remaja, circle-nya, stage-nya itu udah lebih luas. Teman. Oh, teman. Jadi ketika kalau udah remaja kan lebih rebel, misalnya banyak penolakan karena orang tua udah nggak jadi prioritas dalam hidup mereka. Prioritasnya adalah apa kata teman mereka dengarkan. Apa yang jadi concern teman-temannya itu mengganggu hidupnya dia. Nah, usia remaja itu, balik lagi ke anak-anak boleh nggak tadi? Ya. Problem yang paling umum di anak-anak apa sih sebelum kita ke remaja nih? Problem anak-anak sih biasanya hanya seputar teman ada yang ganggu, atau nggak ada guru yang galak, orang tua yang bentak-bentak di rumah, kayak gitu. Itu yang melemahkan motivasi belajar mungkin ya? Atau gimana? Ya. Oke. Kemudian kita bisa tambahkan juga misalnya dia kesulitan belajar, ada program scripted untuk lebih konsentrasi belajar. Kalau ada trauma nggak sih kalau anak-anak itu? Ya ada, pasti ada. Ada ya? Ya semua orang mungkin menghalangi motivasi dia belajar. Ya semua usia ya. Kayak gitu. Kalau trauma itu udah pasti. Ya kita nggak bilangnya trauma, tapi emosi yang negatif yang tersimpan. Emosi negatif yang tersimpan. Oke, nah itu kan anak-anak nih. Nah sekarang remaja nih lebih challenging ya? Ya, remaja itu gini. Jadi kalau remaja ini bisa kita bilang anggaplah sampai dia dari usia 12 sampai usia 20. Mau kuliah 19 lah ya. 19-an ya, di bawah 20 ya. Ya itu jadi secara historikal dari klien remaja yang saya tangani itu mereka paling rentan karena mereka udah banyak mengalami bisa dari keluarga, bisa dari sekolah dan apapun atau lawan jenis ya. Soalnya circle-nya lebih luas kan, lebih luas dan lebih kompleks. Kebanyakan nih rata-rata klien remaja yang saya tangani itu paling rentan sensitif karena dengan hal-hal yang sepele itu mau punya keinginan untuk bunuh diri. Oh, suicidal ya? Ya, jadi saya pikir ya remaja itu memang ternyata di usia tersebut gitu ya. Itu sangat penting gitu. Yeah. Jadi apa terjadi yang dia lihat, dia absorb dari orang tua, nenek kakek ataupun guru. Oh dia absorb ya dari situ. Oke. Gitu. Ya makin rentan karena tadi circle-nya makin luas, makin banyak, dan dia mungkin ada struggling di dalam diri dia yang dia bingung mau ngeluarin solusinya gimana kan? Iya, jadi contoh nih ada case gitu ya. Sebut saja misalnya namanya Cinta. Iya. Ya. Mau masuk kuliah, dia lulus di ujian mandiri di perguruan tinggi negeri di Jawa Timur ya. Oke. Ibunya itu datang ke saya, katanya anaknya ini mogok mau kuliah. Padahal ini tinggal anggaplah beberapa minggu lagi harus mulai masuk kuliah perdana gitu. Oh berarti belum masuk? Belum masuk. Dia baru udah dinyatakan lulus, sudah bayar nih. Jadi setelah itu saya lakukan hipnoterapi. Awal mula ketemu tuh ya saya harus pandai-pandai menggali ya. Setelah ditelusuri dalam sesi hipnoterapi itu ternyata rasa kegagalannya itu dia itu adalah seorang murid
siswa yang pinter ya di jurusannya di SMA sebelumnya. Menonjol prestasinya ya, gitu. Dia juara umum di jurusan. Jurusan IPA di IPS, IPS ya. Kemudian kan biasa jenjangnya itu ada pertama jalur undangan ya, SNBP dulu itu ya, untuk sebelum masuk universitas. Nah, dia pede dia pilih satu jurusan aja, walaupun pilihannya boleh 2 gitu. Yeah. Anggaplah dia milih di universitas di Jakarta di sini ya, yang top lah ya. Yeah. Kemudian ternyata dari ketika pengumuman jalur undangan, teman-temannya yang lain yang masuk di bawah dia itu masuk semua jalur undangan. Di bawah prestasinya atau nilainya ya. Dia sendiri satu-satunya yang tidak lolos. Gitu. Sehingga dia program yang dia percayai atau yang dia jalankan bahwa kalau ada seperti itu lagi, artinya itu kan step dalam ujian ya. Setiap ada ujian, yaitu artinya kegagalan. Kenapa dia mogok? Karena dia pikir ini nanti kalau kuliah, saya nanti ketemu namanya ujian tengah semester, ujian semester. Nanti pasti saya IPK-nya hancur. Gitu. Jadi dia nggak mau kuliah, nggak mau mogok dia kuliah. Karena program setiap kali dia ketemu step itu, berarti itu gagal. Gagalnya itu karena kegagalan dia yang tidak lolos di jalur undangan. Bukan, saya tanya, bukan karena universitasnya. Kamu kan dapat universitas di jalur mandiri, tapi di yang Jawa Timur, kamu maunya di Jakarta. Oh bukan universitas. Bukan karena itu ya? Ya. Oke. Ya di beberapa case SMP atau ya remaja gitu. Kalau remaja gitu ya, ada trauma yang membawa dia, ngeblok dia untuk mencapai. Tadi kan isunya di seputaran kuliah ya. Kalau percintaan gitu-gitu ada nggak sih, Fis? Ada. Ini percintaan yang gagal di masa lampau itu dapat juga menjadi penghalang. Padahal misalnya orang tersebut udah di usia dewasa, menikah gitu ya, ada. Gitu. Jadi ada case datang ke saya seorang perempuan, ya kita sebut aja pakai namanya alias Dewi ya. Nah, Mbak Dewi ini cuman kepengen besok tuh mau wawancara kerja. Dia lagi kerja nih sekarang. Besok ada wawancara interview. Gimana sih supaya saya tuh bisa pede aja. Biar pede nih. Iya, gitu. Nah, ketika itu kita di bawah sadar itu, pertama dia mengatakan, oh mungkin ini dia punya perlakuan, dulu keluarganya mendapatkan perlakuan bukan buruk ya, perlakuan yang merendahkan dari keluarga pamannya yang lebih berhasil gitu ya. Tapi saya waktu itu sebagai hipnoterapis nggak terlalu percaya. Karena kalau kayak begitu kita sebagai hipnoterapis, saya harus berlaku seperti detektif. Jadi ada fakta yang seperti ini, belum tentu nih kayaknya bukan ini. Jadi harus kritis kita bawa lagi ya, kita bawa lagi ke memori di mana sampai pada saat waktu dia SMA, dia punya hubungan gitu dengan seorang pria yang mungkin Ibu Dewi ini udah sangat cinta mati gitu ya sama dia. Jadi dalam ketika terapis itu betul dia mengeluarkan, dia teriak gitu. Jadi saya sarankan juga untuk klien kalau misalnya ada seseorang yang dibenci ya, itu kan dia teriak karena memang itu harus dikeluarkan. Harus dikeluarkan emosinya ya. Ya, sampai lega gitu. Ya, jadi ternyata penyebabnya itu. Penyebabnya adalah hubungan dia dengan laki-laki itu yang mungkin menimbulkan luka yang sangat dalam gitu. Trauma jadinya ya. Luka yang dalam. Luka yang dalam ya. Padahal intinya cuman mau percaya diri aja. Jadi rasa insecure ya yang didapat ketika peristiwa itu terjadi. Itu bisa nyambung ke situ ya. Walaupun Ibu Dewi udah menikah, bukan dengan yang itu ya, tapi menikah dengan punya 2 anak ya, hidupnya sekarang bahagia gitu. Tapi masih manggil memori yang masih itu, manggil.
gitu. Itu mah unik Jadi ya. kalau waktu ketika sudah dirilis, bukan kalau dirilis itu memorinya nggak ada, tapi akan orang tersebut akan reframing, artinya dia akan melihat dari sudut pandangan yang lain. Gitu. Jadi dia udah nggak merasa sedih lagi. Gitu. Oke, itu yang seputar kayak remaja gitu ya. Kalau dari kondisi medis gimana kesehatan, misalnya ada nggak yang dari seperti yang udah mengalami sakit dan di hipnoterapi, ada punya experience kayak gitu nggak? Ada. Jadi walaupun hipnoterapi itu berbeda ya dengan medis ya. Saya menangani banyak klien yang memiliki kanker. Gitu. Beberapa penyakit yang lain, ya penyakit selain kanker. Hipnokancer itu banyak metode. Metode karena gini ya, ketika didiagnosa kanker, itu seperti udah tertutup ya. Tertutup kemungkinan dalam pikiran bahwa akan sembuh, bahwa bahwa yang kanker ini didiagnosa nggak ada harapan hidup ya. Semuanya secara psikologis tertutup, ya. Tertutup gitu. Padahal survei ilmiah mengatakan bahwa 50% penderita kanker meninggalnya bukan sebabnya karena kanker, tapi karena sebab lain. Karena sebab lain. Sebab lain. Ya itu mungkin karena psikis tadi ya. Ya. Dimana ketika penderita kanker itu butuh imunitas untuk melawan kankernya, tidak akan didapat ketika semuanya badan itu down ya, jiwanya down, mentalnya down. Gitu. Justru karena dia butuh imunitas, di mana pikirannya harus terbuka gitu ya, bahwa ini probability dia bisa survive atau pulih itu besar gitu kan ya. Jadi dalam hipnokancer ini, pertama penanganannya adalah kita telah dulu Jadi kalau dalam hipnoterapi bentuk traumanya itu kan ada dua ya, pengalaman hidup atau ada orang yang dibenci, orang yang menyebabkan emosi negatif itu. Orang yang menyebabkan. Sama. Jadi negatif. Apa sih yang menyebabkan, siapa yang mengirim penyakit ini ke saya? Kalau dia pengalaman hidup dia kan cerita sampai lega. Kalau ada yang dia benci, bisa loh. Yang dibenci itu orang lain, orang yang gara-gara lu nih, gue kena penyakit ini. Asumsi dia begitu. Itu bawah sadar ya. Di bawah sadar. Jadi bawah sadar itu nggak bisa dikontrol. Dia meyakini itulah pokoknya. Meyakini itu. Nah, setelah rilis, setelah lepas, itu baru dimasukkan sugesti. Terus jadi kayak mirip-mirip kayak NLP ya. Kita kan NLP practitioner ya. Metode-metode yang disebut itu mirip-mirip NLP. Apa bedanya sama hipnoterapi? Metode-metode NLP itu juga dipelajari dalam hipnoterapi. Dipelajari juga. Ya, banyak. Berarti ya metode NLP juga dipakai ya? Dipakai. Jadi ada juga Hypno NLP. Hypno NLP ada juga. Nah kalau cerita dong, kan Visa pernah cerita bahwa suka ada bakti sosial ya. Misalnya datang ke komunitas penderita HIV atau gimana. Coba cerita deh. Iya. Yang pernah saya ikut itu yang paling menarik ya. Ya waktu itu penderita HIV, tapi dari sisi istri. Satu organisasi, ya organisasi nirlaba gitu, yang khusus untuk istri-istri penderita HIV. Gitu. Istrinya. Jadi perempuannya. Perempuannya. Gitu. Tapi perempuannya ini menderita HIV juga atau? Waktu itu sudah mereka yang masuk ke organisasi itu HIV-nya sudah positif. Sudah pasti. HIV, HIV ya. Gitu. Jadi waktu itu kami dengan beberapa hipnoterapis yang lain dalam bakti sosial itu menerima sehari itu tiga orang lah ya. 3 orang. Nah, di situ kami kan udah tahu kalau mereka itu positif HIV. Nah, kita nggak boleh berasumsi bahwa dia datang karena dia kena HIV. Enggak. Jadi kita harus tanya apa problem Anda saat itu. Gitu. Jadi problemnya macam-macam. Saya ada yang bilang saya ini kepengen punya uang nih, saya tersendat terus gitu kan. Kemudian ada yang gimana ya Bu, saya punya anak nggak bisa diatur banget gitu. Tidak ada yang
kasih info bahwa saya tuh istri penderita HIV positif yang ditularin dari suami saya. Kemudian segimana saya berubah nggak ada. Tapi kemudian merujuk semuanya ke kepiluan mereka. Mereka mendapat stigma yang negatif. Iya, dari society ya. Bahkan dari orang tua kandungnya ya. Dari orang tua kandungnya sendiri. Ketika dia juga punya anaknya dia misalnya dia punya anak 3, satu menderita HIV, ada yang sudah meninggal. Anaknya itu dibully di sekolah. Dibully di sekolah anaknya. Karena menderita HIV itu. Dikucilin gitu sampai anaknya meninggal. Dia ini di pekerjaannya setelah ibu ini setelah di pekerjaannya itu juga sama, setelah diketahui dia HIV positif juga dibully oleh teman-teman kerjanya ya, dikucilkan juga. Jadi dalam bawah sadarnya itu memang dia dendam. Jadi itu yang dia rilis. Jadi amazingnya itu pas udah bangun ya, setelah bangun tuh dia meluk saya gitu rata-rata. Saya nggak tahu kenapa ya, apa dia sejuta terima kasih atau apa, tapi itu kayak semacam kelegaan gitu. Rilis beban yang selama ini ya cukup berat mereka tanggung. Betul. Ya? Ada yang dia ada yang dia ketularan dari suaminya. Suaminya tuh memang pemakai narkoba. Pemakai narkoba. Tapi bukan itu, bukan dia kesal karena dia ketularan HIV, bukan. Karena suaminya waktu itu punya perempuan lain gitu. Ada hal lain. Ya, jadi itu yang dia mau rilis gitu ya, mau keluar gitu. Jadi kadang-kadang ketika menghipnoterapi itu, many kind of problems ya, macam-macam ya. Saya juga pernah ada klien yang mengeluhkan dia punya kebiasaan boros. Gimana sih cara mau menghentikan tapi susah. Itu kan semacam program ya. Benar, program bawah sadarnya gimana ya? Kebiasaan borosnya pokoknya mau hilang. Dari mana nih ya kan? Kuliahnya di mana? Kuliah universitas mahal lah di sini. Ternama ya. SMA maupun SMP-nya juga. Yang uang semesterannya mungkin ratusan juta. Jadi dia dari keluarga yang berkecukupan. Ya, ternyata waktu dia SMP, dia bergaulnya kan setara ya. Nah, lingkungan teman-temannya itu semuanya itu senang membelanjakan uang yang tidak perlu gitu. Jadi programnya itu mengatakan bahwa kalau membelanjakan boros itu adalah sesuatu yang keren. Traktir orang cool gitu ya. Ya. Pokoknya beli hal baru, belanja baru itu cool. Pokoknya gitu ya? Uang nggak masalah, itu keren. Gitu. Itu di alam bawah sadarnya. Iya. Itu waktu waktu SMP. Beliaunya ini semua udah kerja, udah dewasa lah gitu. Oh, menarik ya? Iya. Jadi ketika itu sudah 1 bulan lebih, dia info ke saya. Aku ketika mau belanja apa, kok kayak ada yang narik ya, gitu. Yang mencegah gitu. Sekarang udah ada kontrolnya ya? Oke. Saya ada sih satu case gitu, mengeluhkan nggak bisa konsentrasi. Tapi seperti ada yang menghalangi. Sepertinya ada yang menghalangi. Dia mengeluhkan beban-beban yang secara fisikal ya. Contoh misalnya pundaknya ada yang berat. Sebelum itu saya tanya apakah dia ini sudah pernah secara spiritual terikat dengan kegiatan-kegiatan. Nggak ada katanya gitu. Ketika kita ikut certified hypnotherapist, ada diinformasikan ya hal-hal seperti itu. Ada dan ilmiah itu semacam energi yang disimpan di bawah sadarnya dia. Kayak surupan gitu Ves atau gimana? Enggak ya, energi jelek lah ya. Energi itu jelek. Bisa ya itu biasanya untuk pribadi-pribadi yang memang melakukan hal di luar itu ya, di luar normal ya, atau klinik itu gitu. Jadi ketika dalam proses hipnoterapi, ketika saya tanya partnya, jadi kita ada part yang metode part terapi itu, jadi misalnya partnya ini part yang takut gitu ya, kita mau ganti partnya ini dengan yang baik. Nah ini part yang takut ini harus ditanya, tanya kenapa kamu melakukan itu, bagaimana kamu melakukan itu, mengapa kamu membuat si ini dia menjadi takut, partnya itu. Tapi ketika ditanya
tiba-tiba suaranya berubah. Menjadi pribadi Bukan suaranya yang bersangkutan, dan suaranya udah menggelegar ya. Menjadi pribadi yang berbeda lah gitu ya. Pribadi yang berbeda. Oke. Gitu. Beberapa case tuh kalau yang misalnya contoh ya, marahnya nggak berdasar nih. Di luar nalar gitu. Ya ternyata ada itu di bawahnya, energi yang jelek. Dia sendiri sadar bahwa dia nggak harus seperti itu. Oke, menarik. Nah, kalau bagi teman-teman yang ingin menggeluti atau menjadi hipnoterapis, itu gimana? Bisa sharing nggak? Apa yang harus dilakukan? Terus apa yang harus dipelajarin? Itu gambaran besarnya. Iya. Jadi itu waktu itu saya mulai ikutin training hipnoterapi itu di salah satu yang waktu itu menghipnoterapi saya ya. Dia karena memiliki certified lecturer untuk menghipnoterapi. Jadi tidak semua hipnoterapis itu punya certified untuk mengajar. Kemudian itu ada basic dan advance ya. Jadi basic itu menghipnosis diri sendiri. Jadi gimana sih? Kita punya problem, kita rilis, kita menghipnosis diri sendiri, itu yang basic. Menghipnosis diri sendiri. Oke. Dan itu biasa saya juga berikan kepada klien-klien saya yang udah lepas hipnoterapi, diberikan skrip secara audio, itu untuk membawa dia bisa menghipnosis diri sendiri. Menghipnosis diri sendiri, oke. Itu manakala diperlukan itu sangat membantu ya, apapun ya. Tuh. Kemudian yang advance itu ya macam-macam, kita belajar hypno NLP, hypno birthing itu yang mau melahirkan. Jadi ya rasa sakit, trauma rasa sakit ketika mau melahirkan. Trauma rasa sakit. Atau dengan disease ya, sakit yang sakit gigi ke dokter gigi, trauma, fobia ya. Fobia juga ya. Fobia. Kemudian belajar juga hypno cancer, belajar juga hypno children ya untuk anak-anak dan segala macam ya. Kemudian setelah itu saya harus ambil minimal 10 case dulu sebagai awal mula ya. Kemudian baru masuk uji kompetensi. Tapi itu untuk masuk ke namanya organisasi hipnoterapi. Praktisi hipnoterapi ya, namanya PHIP. Case dulu harus kita dapat nih. Waktu itu, ya. Jadi setelah itu pakai presentasi ya, kemudian kalau dinyatakan lulus jadi anggota itu, PHIP itu, anggota PHIP itu adalah organisasi satu-satunya yang diakui oleh Kementerian Kesehatan. Saya ikut juga uji kompetensi yang negara. Uji kompetensi negara. Iya. Ada ujian negaranya? Ada. Jadi prakteknya gimana? Itu ada ujiannya. Oh, ujian negara. Gimana sih dikasih case, kemudian skripnya seperti apa, terus metodenya apa, itu jadi secara negara saya juga udah ada kompetensi. Certified-nya. Oke, menarik ya teman-teman. Jadi seru juga ya kita bicara mengenai dunia hipnoterapi. Jadi kalau mau yang lebih kenal atau mau membutuhkan jasa hipnoterapi bisa kontak link di bawah ini. Dan dari Visa apa yang bisa sampaikan lagi teman-teman nih mengenai hipnoterapi nih? Jadi kalau teman-teman punya masalah, punya masalahnya sudah sangat mengganggu banget ya, cepat cari bantuan. Jangan dipendem ya? Iya, karena kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Jadi kalau kita gagal dalam pada satu part tertentu dalam hidup kita gitu ya, sebenarnya adalah program yang dijalankan, program yang jelek yang dulu pernah kita alami gitu. Rilislah gitu ya. Jadi sebenarnya kita punya program jelek yang kita jalanin ya? Pernah, ya selalu kita jalanin gitu. Rekam terus ya secara bawah sadar. Iya, tergenerate kalau ya. Kalau satu program itu digenerate ya, dia akan secara nggak pakai scheduler ya, terus menerus. Ini gitu. Istilahnya automatically generated by your brain gitu ya. Kalau ada punya masalah, segera cari bantuan. Cari bantuan, ya. Itu akan cukup fatal ketika ya kan kita mental health lagi banyak ya ini kan lagi
naik daun ya isu-isu mental health di dalam dunia kita sekarang ya. Ya, because you are valuable ya. Kamu tuh, kita diciptakan manusia semuanya bermanfaat untuk orang lain. Semua manusia bermanfaat untuk orang lain. Untuk orang lain. Jadi ya, semua manusia diciptakan punya fungsi dan kebermanfaatan untuk orang lain. Jadi jangan merasa insecure. Gak boleh insecure. Gak boleh. Pasti kita punya kebermanfaatan bagi orang lain. Wah, quote yang bagus. Oke, teman-teman, sampai di sini obrolan kita dengan Visa Molina. Nanti akan kita mungkin ketemu lagi dalam kesempatan dengan topik yang lain. Oke. Bye. Bye.